Mungkin ada dari kalian yang seperti saya yang sangat menyukai satu brand apapun itu. Salah satunya di sini kalian bisa melihat diecast ya. Diecast yang saya suka itu adalah dari brand Tomitech, dan di sini berakarnya ke TLV dan juga TLVN atau Tomica Limited Vintage, dan juga yang versi Neo. Nah, sayangnya di sisi lain ada waktu dimana kalian nggak bisa beli dari brand itu lagi karena unavailable atau ketersediaan terhadap beberapa faktor. Kalau saya di sini faktornya adalah nggak ada castingan mobil lah. Contoh nih yang ada di samping kanan saya ini adalah Toyota Aristo. Toyota Aristo itu sayangnya sampai sekarang tidak ada di castingannya TLVN satupun. Apapun itu generasinya Toyota Aristo nggak pernah ada, sehingga di sini saya harus explore ke brand yang lain, dan di sini membuahkan yang namanya suatu pengalaman yang baru. Dan ini dia, kali ini saya kepengen memberi rincian yang lebih jelas ya dari Toyota Aristo yang saya miliki ini dari brand Hobby Japan. Untuk sekilas, Hobby Japan ini memiliki konsep yang kurang lebih sama seperti Tomica Limited Vintage Neo. Tapi di sini perbedaannya, dia kebanyakan ngeluarin castingan, yaitu mobil-mobil yang baru. Misalkan Toyota Aristo ini kan sebetulnya dia bukan mobil yang baru banget, tapi dia udah masuk ke 90s sampai early 2000s ya. Tapi ada beberapa castingan lainnya tuh yang baru banget keluar. Contoh nih, kayak Toyota Land Cruiser Prado yang baru, itu ada castingannya di Hobby Japan. Dan beberapa mobil-mobil yang lain pun juga ada. Makanya dari situ ada rasa penasaran sih sebetulnya, kepengen koleksi lagi beberapa model yang ada di brand Hobby Japan ini. Tapi kita lihat sekilas dulu ya dari si Hobby Japan Toyota Aristo ini. Sebagai orang yang menyukai Tomica Limited Vintage Neo, dan kalian bisa ngelihat ya sebanyak apa di sini saya memiliki beragam Tomica Limited Vintage Neo ini. Nah, pengalaman baru yang ada di Hobby Japan ini tentunya kita mulai dari kemasannya dulu. Kemasan yang dimaksud seperti boxnya contohnya. Jadi di sini kalian bisa melihat ya, di sini saya memiliki beberapa komparasi dari jenis box yang ada di Tomitech TLVN. Jadi kalian bisa melihat di sini kalau ukuran yang paling basic itu ada di TLVN yang ini. Contoh yang kita bisa lihat nih di depan ini yang BMW ya. Beberapa model kebanyakan umumnya seperti ini. Dan mulai beragam berekspansi buat boxnya yang lebih besar lagi seperti ini. Yang kalian bisa lihat ya, boxnya ukuran lebih besar. Ini bisa digambarkan seperti box yang lebih eksklusif dia. Lalu kemudian lanjut lagi, di sini ada beberapa box yang lainnya yang serupa ya, kurang lebih, tapi di sini diameternya lebih besar. Mungkin karena mobilnya juga lebih panjang dan juga ukuran mobilnya juga lebih besar. Dengan itu mereka bikin box yang lebih beragam. Juga sama ya, ukurannya serupa tapi tidak sama. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, sedangkan yang ada di Hobby Japan ini, dia hanya memiliki satu ukuran, yaitu box akrilik seperti ini. Jadi di luarnya ada sleeve-nya atau yang biasa dinamakan outer box. Seperti ini dia. Dan kemudian di sini ada box akriliknya. Nah, biasanya PR-nya yang selama ini saya ketahui, kalau box akriliknya ini, bagian kotak akrilik atasnya ini dia cukup sensitif alias mudah retak, sayangnya di situ. Nah, itu kan hanya di kemasan. Bagaimana dari kualitas modelnya sendiri? Nah, untuk kualitas modelnya sendiri, kalau menurut saya pribadi, jika dikomparasi dengan Tomitech TLVN ini, secara kualitas masih lebih baik di TLV. Karena kalau menurut saya pribadi, dilihat dari size ya atau ukurannya, itu sebetulnya sama. Misalkan kita compare nih sama satu sedan yang ada di sebelah Toyota Aristo ini, yaitu Toyota Celsior. Itu secara dimensi pasti jauh lebih besar Toyota Celsior. Nah,
Tapi dari sisi build quality masih lebih bagus di LVN karena dia memiliki bobot yang lebih berat ya untuk scale modelnya ini. Dan sedangkan kalau Hobby Japan ini dia berasa lebih ringan, sayangnya di situ. Kita tidak hanya berbicara terkait dengan bobot, tapi juga terhadap detail pada scale model ini. Yang penting kan di bagian situ sebetulnya. Seperti kalian bisa lihat contohnya. Kalau menurut saya pribadi, dari detail yang disajikan oleh brand Hobby Japan ini cukup serius. Namun memang yang perlu ditingkatkan hanyalah kualitasnya saja. Jadi kalau kalian attention to detail ya, seperti ini contohnya, ini ada lampu sen di sini ada, terus di sini ada badge dari Toyota Aristo-nya pun juga ada, dan di bagian belakang pun juga ada badge-nya atau logo ya, badge itu. Ini kalian bisa lihat di sini ada logo Toyotanya, ada logo Toyota Aristo-nya sama si V300-nya ini. Kalau menurut saya pribadi sudah attention to detail. Untuk di sisi lain, enaknya dia mudah untuk di swap wheels atau velgnya diganti. Jadi kalian bisa ngelihat kalau dia memakai sistem baut. Jadi kalau kalian kepengen ganti velgnya, cukup kalian tinggal buka bautnya, ambil velg lamanya, dan kemudian ya udah tinggal ditutup lagi bautnya. Karena kalau seperti saya seperti ini, itu salah satunya juga sangat menyukai ya custom. Jadi ini dia velgnya udah bukan pakai velg bawaannya lagi ya. Di sini kebetulan udah diganti pakai Volcrace GTC ya. Brand velgnya dari Waterpik. Kalian kalau mau cari ada kok di sosial media, mereka ada. Atau di brand yang lain kalau kalian mau custom build juga seperti P64 ya yang menyediakan velg-velg kayak gitu. Berikut merupakan detail komparasi dari TLVN dan juga Hobby Japan. Jadi di sini kalau kalian kepengen yang namanya eksplorasi brand baru, itu kan ada beragam ya. Kalau saya di sini studi kasusnya karena suka sama satu brand, tapi karena di satu brand ini dia nggak ada castingannya, sehingga harus eksplorasi ke brand yang lain. Dan pelarian yang dapat dipercaya oleh saya yaitu Hobby Japan, dan kebetulan memang ada castingannya. Hobby Japan ini kalau buat saya adalah alternatif dari TLVN karena dia sama-sama punya mobil JDM. Tapi beberapa ada juga mobil yang buat ekspor market ya. Contoh di sini Toyota Aristo ini. Di Toyota Aristo juga di versi Hobby Japannya itu ada yang Lexus, ada yang versi Lexusnya juga. Kalau model Lexusnya itu dia di Hobby Japan jadi Lexus GS, dan ada dua trim atau dua model, ada yang GS 300 sama satu lagi GS 430. Kalau sisi detailnya yang ada di diecastnya saya pun nggak tahu apa perbedaannya, karena perbedaan itu hanya ada di dunia nyata. Kalau yang GS 300 itu mesinnya yang 2JZ, mesin Legend itu, yang satunya yang GS 430 mesinnya sama kayak Toyota Celsior atau Lexus LS 430, yaitu 3UZFE. Nah itu dia, barangkali kalian ada yang memiliki pengalaman seperti saya. Kalau kalian punya, bisa aja langsung komentar di bawah ya. Kira-kira pengalamannya sama persis kayak saya, atau memang murni pengen bikin pengalaman baru aja. Nah, kalau dari yang tadi sudah saya sampaikan, memang di Hobby Japan ini perlu ditingkatkan lagi ya untuk kualitasnya. Tapi memang kalau kalian suka mobil JDM, itu bagus banget ada di Hobby Japan sama TLVN ini untuk pilihan yang terbaik. Nah, kalau dari sisi kualitas lebih baik memang untuk TLVN daripada Hobby Japan. Bahkan bisa saya bilang kualitasnya masih bagusan Mini GT daripada Hobby Japan. Padahal secara harga Mini GT itu jauh lebih murah. Dan di sini sudah di akhir video. Kalau kalian menyukai video saya yang random ini, bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa kalau kepengen nonton video yang serupa seperti ini, nggak harus diecast, mungkin ada otomotif, mobil beneran, kalian juga bisa klik tombol subscribe-nya aja. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar tidak kelewatan dari video-video yang akan datang. Dan di sini saya sangat mengapresiasi kalian semua yang sudah menonton video saya sampai akhir, dan sampai jumpa di lain waktu. Thank you.